Halo kawan Kaliber, kembali kami menjumpai Anda dengan kupasan dan analisa berita dengan topik-topik menarik yang up to date dan yang pasti diminati oleh masyarakat. Masih bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Mas Indra? Halo Mas Edi Wahyudi, halo kawan Kaliber dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi hari ini dengan mengupas dan menganalisa berita-berita terkini. Kita mau bahas apa nih Mas? Kayaknya masih seputar Pilkada Jakarta nih yang semakin hari Masih, semakin iya. panas dan kondisinya apa ya, semakin gimana ya, makin aneh kalau menurut Ya, ya. Tapi Pilkada Jakarta ini kan pilkada rasa pilpres. Tidak ya, ada di daerah lain, Mas. Ini apa selalu bertahun-tahun begitu ini. terasanya tuh buat saya makin aneh, tetapi memang makin sesuai dengan prediksi saya itu apa yang Ya. terjadi sekarang. Silakan Mas, mau bahas apa? Ini saya ambil dari cnnindonesia.com. Oke. PKB.2 Anies tetap harus ikut uji kelayakan untuk diusung Pilgub Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB menegaskan Anies Baswedan tetap mesti mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau UKK. Ini fit proper test lah ya bahasa Maduranya. Meski telah diusung DPW PKB Jakarta untuk maju Pilgub Jakarta 2024. Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris Jenderal PKB Saiful Huda mengaku tak ingin mengistimewakan Anies meskipun diusung PKB sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Karena tahapannya begitu. Jadi kita tidak ingin mengistimewakan siapapun, termasuk ini memberi kesetaraan semua, kata Huda di Komplek Parlemen Senayan. Ia menegaskan tahapan UKK harus diikuti setiap kandidat yang akan diusung PKB pada Pilkada 2024. Ketua Komisi 10 DPR RI itu menjelaskan waktu UKK yang bakal dijalani Anies akan diumumkan setelah DPP menerima surat pengajuan dari DPW PKB Jakarta. Biasanya kalau sudah surat diajukan oleh pihak DPW, kita akan proses selama 2 hari dan nanti dipastikan selama 2 hari itu kapannya akan kami beritahukan kepada Des Pilkada DKI dan yang bersangkutan dalam hal ini Mas Anies, jelas dia. Di sisi lain, Huda menegaskan PKB tetap harus berkoalisi dengan partai lain di Pilgub DKI Jakarta 2024. Sebab jumlah kursi PKB di Jakarta belum memenuhi syarat untuk mengusung secara mandiri. PKB 10 kursi DPRD DKI. Artinya belum memenuhi ambang batas 20% parliamentary threshold, butuh partai koalisi, kata dia. Mas. Ya, kembali kita sudah membahas beberapa kali, prediksi saya tidak meleset kan kalau memang ada upaya untuk menjegal Mas Anies Baswedan. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita mau jujur kan aneh apa yang disampaikan Kang Huda ini dari PKB kan aneh. Anehnya kenapa beliau mengatakan kalau Mas Anies ini harus ikut uji kelayakan untuk diusung di Pilgub kan. Tapi dia layak untuk diusung sebagai capres. Apakah berarti gubernur itu levelnya di atas presiden? Makanya kalau udah lolos jadi capres, belum tentu lolos jadi gubernur. Kalau kita kan berpikirnya gubernur itu di bawah presiden kan levelnya. Jadi kalau orang yang layak jadi capres, ya pastinya sudah lebih dari layak untuk jadi gubernur. Tapi yang disampaikan oleh Kang Huda ini kan mengatakan ya harus diuji kelayakannya dulu. Nah ini kan berarti secara tidak langsung menunjukkan kalau PKB itu ada keengganan mengusung Anies Baswedan di pilkada kan. Ini yang kita bisa baca. Makanya kemarin itu begitu ramenya, kita sudah bahas juga kan, DPW PKB Jakarta itu
mengusulkan nama Anies Baswedan untuk maju di pilkada, dan dibuat itu beritanya seolah-olah sudah resmi kalau PKB mengusung Anies Baswedan, tapi faktanya belum. Nah, ini eh, yang saya khawatirkan adalah ada upaya untuk mempermalukan Mas Anies Baswedan di sini. Karena seolah-olah ya walaupun beliau elektabilitasnya paling tinggi, ya kan, karena beliau adalah petahana, eh, kemarin ikut kontestasi Pilpres, kan pasti sangat eh, populer, elektabilitasnya tinggi. Tapi kalau tahu-tahu nggak dapet tiket, kan sama aja membunuh karir politiknya kan. Itu yang saya khawatirkan dari awal dengan terjunnya Mas Anies ini di kancah pilkada. Tapi yang justru buat saya lebih prihatin lagi, Mas, lebih sedih lagi, responnya Mas Anies kemarin sewaktu ditanya apakah mau berpasangan dengan Kaisang, karena Ya, DPW PKB Jakarta ini kan mengusulkannya pasangan Anies Baswedan dan Kaisang kan. Itu saya sangat sangat prihatin dengan ini ini ada beritanya juga, Mas. ada beritanya ya. Ya, Nah, sekalian coba aja deh dibacain aja Mas, biar saya bacain dulu ya biar dari kita tidak dianggap gibah kan gitu. tempo.co. Oke. Ini respons Anies soal peluang duet dengan Kaisang di Pilkada Jakarta 2024. Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta Anies Rashid Baswedan mengatakan lebih memprioritaskan agenda pembentukan koalisi partai ketimbang memikirkan siapa figur yang bakal diusung menjadi bakal calon wakilnya nanti. Hal tersebut dijawab Anies manakala ditanyai ikhwal kans putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang diisukan mendampinginya di Pilkada Jakarta 2024. Sekarang ini kami memikirkan bagaimana agar PKB tidak sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai lain, kata Anies. Soal minat Kaisang untuk terjun ke Pilkada Jakarta, Anies menghormati setiap hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Namun dia menekankan mengenai pemilihan calon pendampingnya, semua harus dilalui dengan proses. Salah satunya konsolidasi antar partai. Jadi urutannya begitu dulu, dalam kurung bentuk koalisi. Setelah itu selesai, baru dibicarakan pasangan, ujar bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Adapun Kaisang mengklaim tak masalah soal pernyataan Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jakarta, ihwal terbukanya peluang untuk dirinya berpasangan dengan Anies. Dia mengaku tak masalah berduet dengan siapa saja. Oke. Nah ini, kenapa saya prihatin, ya kan? Ini betul-betul tidak menunjukkan kelasnya Mas Anies, gitu. Karena beliau menyampaikan kan, ini saya bacakan ulang deh supaya nggak salah ya. Beliau mengatakan sekarang ini kami memikirkan bagaimana agar PKB tidak sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai lain. Jadi di dalam benaknya Mas Anies ini seolah-olah PKB itu sudah memberikan tiket kepada beliau. Padahal tadi kita sudah dengarkan di berita yang lain, kalau DPP itu mau memberikan uji kelayakan dulu terhadap Anies, baru mau ngasih tiket. Nah, ini kan jadi yang bisa kita tangkap sepertinya Mas Anies ini semakin kelihatan sangat berambisi untuk maju dalam pilgub, dalam pilkada. Loh, kenapa menjadi orang yang desperate gitu, menjadi orang yang betul-betul kelihatan sekali bernafsu untuk mendapatkan jabatan ini. Dan bahkan pada saat itu kan tadi pertanyaannya peluangnya untuk diduetkan dengan Kaisang kan? Ya. Beliau sama sekali tidak menolak, ya. Jadi dengan kata lain kan, loh berarti Mas Anies ini mau dipasangkan dengan
Kaisang nggak masalah dengan dipasangkan dengan sesuatu yang sebetulnya diametral atau oposisi dengan pandangan-pandangan beliau, kan itu sebetulnya yang diperjuangkan pada saat Pilpres kemarin, kan membuat sebuah perubahan perbedaan dari cara-cara atau langkah-langkah yang diambil Pak Jokowi. Nah, sekarang di Pilgub ini bahkan beliau secara jelas tidak menolak. Karena kan bahasanya kami sekarang fokus untuk memastikan PKB tidak sendirian. Loh, berarti usulan untuk dipasangkan dengan Kaisang, beliau tidak menolak juga. Nah, ini Mas yang jadi kenapa saya bicara begini, karena saya sayang dengan Mas Anies kan. Ini ini satu hal yang sepertinya akan mendowngrade, ya kan, membuat levelnya Mas Anies itu memang menjadi turun. Karena semakin hari kan jadi kelihatan beliau berambisi, harus punya jabatan. Ini kan sayang sekali. Jadi kalau ada salah satu buku Mas yang sangat terkenal dan saya suka dengan buku itu karangannya Robin Sharma, itu judulnya adalah Pemimpin Tanpa Jabatan. Nah, sebetulnya kalau buat saya pribadi, ya, minimal sampai sekarang lah, saya masih menganggap Mas Anies itu adalah seorang pemimpin, walaupun beliau nggak punya jabatan. Dan itu yang harusnya memang beliau tunjukkan, memberikan contoh Ingarso Sung Tulodo buat rakyat Indonesia, kalau beliau memang mampu memimpin pergerakan perubahan yang lebih baik, kan. Walaupun beliau tidak punya jabatan, beliau mampu memberikan contoh kalau memang untuk membuat sebuah perubahan yang lebih baik, itu tidak harus bersamaan dengan jabatan. Apalagi jabatannya jabatan gubernur. Kan kalau kita ingat lagi ya, debat capres antara Mas Anies dengan Pak Prabowo, jelas-jelas beliau mengkritik langkah Pak Prabowo yang beliau mengatakan tidak tahan untuk menjadi oposisi. Padahal beliau mengatakan baik oposisi maupun di pemerintahan itu sama pentingnya, sama-sama terhormatnya. Kenapa Pak Prabowo tidak setia untuk menjadi oposisi? Nah, yuk sekarang kita sama-sama bongkar lah. Gubernur itu apakah memang bisa menjadi oposisi presiden? Atau gubernur itu malah bawahan presiden, artinya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat? Mana posisinya? Lucu nggak kalau seorang gubernur itu menjadi oposisi? Karena gubernur itu kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kan harusnya memang menjadi bawahan dari presiden, walaupun memang dipilih oleh rakyat, tapi secara struktur pemimpin tertingginya kan adalah presiden dan sama-sama berada di eksekutif. Tuh. Levelnya level daerah. Tapi kalau beliau bukan menjabat sebagai presiden, tetapi seperti apa kayak sekarang lah, tidak punya jabatan, tetapi memimpin pergerakan rakyat ini untuk mengawal kebijakan-kebijakan, untuk memastikan semua kebijakan itu berpihak pada rakyat, itu kan betul-betul levelnya negarawan. Ya, seperti Nelson Mandela, sebelum jadi presiden udah jadi negarawan dulu. Bung Karno itu sebelum jadi presiden sudah jadi negarawan dulu karena mampu memimpin pergerakan tanpa jabatan. Sebetulnya ini yang membuat saya dan teman-teman yang sayang dengan Mas Anies melihat ada langkah-langkah yang kelihatannya membuka peluang buat beliau,
tapi sebetulnya adalah menjebak untuk membunuh karir politik beliau. Ini kan serba salah, Mas. Kalau sekarang nih ya, kondisi ya, beliau seolah-olah yakin sudah dapat tiket, ya kan, dari PKB misalnya, atau dari PDIP, atau dari manalah yang beliau merasa yakin karena elektabilitasnya tinggi. Dan kelihatan di masyarakat beliau memang mau maju. Tiba-tiba tiket itu tidak diberikan. Malu nggak sih? Mati nggak sih karirnya? Mati, Mas. Karir politiknya itu akan dibunuh dengan cara yang sesederhana itu. Karena gimana mau ngomongin mau jadi presiden 2029, di 2024 mau jadi gubernur aja nggak dikasih tiket. Kan berarti tidak dipercaya oleh eh, apa parpol-parpol ini. Walaupun kita tahu juga kenapa tidak diberikan tiket, kita sudah pernah bahas berbagai macam kalau semua orang memang melihat yang namanya Mas Anies Baswedan ini anak macan. Jangan sampai anak macannya itu tumbuh besar dan menerkam mereka di 2029. Makanya kan berupaya dijegal, dibuat layu sebelum berkembang. Nah, ini harapan saya Mas Anies dan tim ring satunya menyadari kondisi ini. Dan kita harus cerdik, kita kalau memang setia dengan apa yang mau kita perjuangkan, gitu. Saya tuh ingat sekali, seminggu kalau nggak salah setelah coblosan, setelah 14 Februari, seminggu atau 2 minggu lah, kami para jubir itu dikumpulkan di rumahnya Mas Anies. Dan beliau mengatakan, saya akan setia terhadap gerakan perubahan. Itu kami sangat bangga dengan beliau. Dan di benak kami itu ya minimal saya ya gitu, tidak punya bayangan kalau beliau akan memaksakan diri untuk terjun di pilkada. Tapi justru bayangan saya bagaimana beliau mampu mengkonsolidasikan kekuatan dari berbagai elemen masyarakat, dari berbagai kepala daerah yang juga punya visi misi yang sama untuk membangun kekuatan penyeimbang, bukan untuk melawan, tapi untuk menyeimbangkan. Karena kita bicara sudut pandang itu kan berbeda, ya kan? Eh, Terlepas dari mana yang baik, tapi sudut pandangnya itu berbeda. Dan memang Mas Anies ini akan menjadi harapan kami yang menjadi tokoh yang memimpin kami semua di level negarawan, bukan di level pengejar jabatan. Nah, ini saya sangat menyayangkan dengan statement beliau, pernyataan beliau pada saat ditanya, apa, mau nggak berpasangan dengan Mas Kaisang? Jawabannya adalah, ya fokus kami itu apa, memastikan PKB tidak sendirian. Yang satu, PKB itu belum ngasih tiket ke beliau. Yang kedua, beliau tidak menolak dipasangkan dengan Kaisang. Kalau benar beliau tetap maju dengan Kaisang, mati juga kan gerakan perubahan. Ya, Mati juga kan gitu itu loh. yang banyak membuat kecewa para pendukung Mas Anies. Kok sepertinya Mas Anies ini nggak selektif gitu, milih pasangannya. Kita Nah, lihat komentar-komentar di podcast kita kemarin itu kan gitu. iya, Kalau pasangan sama Kaisang, mending golput atau mending pilih yang lain atau mending apa gitu lah. Pokoknya nggak iya. pilih Mas Anies. Dan beliau secara terbuka tidak menolak. Itu yang buat saya, loh, kok ternyata begini. Ini kan semakin menunjukkan beliau yang dikejar adalah jabatan. Sama aja dong dengan yang selama ini kita anggap nggak sesuai. Kalau yang dikejar cuma jabatan, bukan perubahan, bukan bagaimana membuat Indonesia ini menjadi lebih baik. Bisa bayangin nggak sih Mas kalau beliau itu betul-betul maju dengan Kaesang? Itu kan ya, bahkan mungkin saya yakin ya, itu nggak ada lawannya nanti kan gitu. Bisa jadi lawan kotak kosong, Ya. bisa jadi ada lawan tapi boneka gitu loh, yang udah pasti kalah. Karena udah pasti menang. Kalau Gitu. untuk tujuannya kemenangan iya, tapi Iya, kalau
tujuannya yang lain, ya. Oh iya, tapi kan berarti dengan kemenangan itu gerakan perubahannya juga mati, ya kan? Karena akan menjadi sesuatu yang sama. Oh, ini anaknya presiden sekarang kok kan gitu. Yang punya konsep yang selama ini kita kritisi, kita berbeda jalan. Nah, itu yang saya lihat dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi kalau saya boleh menyarankan sih, Mas, lebih baik secepat mungkin Mas Anies malah mundur. Jadi membuat pernyataan resmi, saya nggak mau ikut pilgub, saya nggak mau ikut pilkada. Saya mengkonsolidasikan kekuatan saja menjadi mentor bagi calon-calon pemimpin, menjadi orang-orang yang mau berjuang untuk perubahan Indonesia lebih baik, dan nanti kita lihat, kita siapkan kekuatan di 2029. Itu akan menunjukkan kelas beliau yang betul-betul kelasnya itu kelas negarawan, beliau mampu memimpin tanpa jabatan, dan beliau akan memberikan contoh yang luar biasa baiknya, akan menjadi role model buat anak-anak muda kita, bagaimana kesetiaan untuk membangun Indonesia ini bukan sekedar mencari jabatan. Ya. Saya masih percaya Mas Anies bisa mengembalikan posisi beliau. Nah, cuman ya, yang repot itu kan banyak pembisik-pembisik ya Mas, yang juga juga kita udah pernah bahas ya, banyak yang ingin jabatan, yang ingin ini, ingin itu. Nah, ini manusiawi juga. Nah, jangan jangan tergiur lah, jangan terbuai dengan itu karena Indonesia masih sangat butuh sosok Anies Baswedan. Indonesia butuh penyeimbang agar tidak jatuh ke memang hanya ke kelompok tertentu. Masyarakat sengsara, tapi kelompok keluarga tertentu yang merasakan manfaat kekayaan Indonesia ini. Itu, Ya. Mas. Kalau saya ada dua catatan. Yang pertama, kalau Mas Anies tetap maju dengan pasangan Kaisang, itu kepercayaan masyarakat terhadap simbol atau tokoh yang bisa menjadi penyeimbang pemerintah itu sudah hilang sama sekali. Dan berikutnya sudah nggak ada yang bisa dipercaya. Kemarin itu orang-orang percaya pada Prabowo bahwa Prabowo akan membawa misi oposisi atau antitesa dari Pak Jokowi. Ternyata enggak. Nah, sekarang ini kalau misalnya Mas Anies maju dengan Kaisang, gugur juga itu harapan masyarakat untuk menjadi tokoh oposisi. Nah, yang kedua, ada yang aneh nih. PKB sudah memberi sinyal akan menguji kelayakan dan kepatutan pada Mas Anies. Tetapi DPW kan mengajukan juga akan menduetkan dengan Kaisang. Tapi tidak disinggung, Kaisang itu ikut uji kelayakan dan kepatuhan lagi enggak? Masa Mas Anies saja yang diuji, tapi Kaisangnya enggak. Ini yang aneh nih nanti. Jadi kita tunggu hari-hari berikutnya bagaimana catur percaturan politik di Jakarta ini nanti. Ini menarik dan keanehan-keanehan itu kita tunggu. Makin aneh atau semakin Ya, liar keanehannya gitu Mas Indra. jadi gini, Mas. Kalau kalau kita mau jujur ya kan, eh, di partai koalisi 01 kemarin itu kan juga banyak yang akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah, ya kan? Tentunya semua ada perhitungan masing-masing. Nah, ini kan bisa jadi salah satu persyaratannya untuk bergabung dengan pemerintah. Ya jangan kamu mengusung kepala daerah yang beroposisi dengan pemerintah pusat. Kan juga aneh gitu loh kalau kalau apa bertentangan gitu dengan pemerintah pusat, tapi mereka mau mendukung pemerintah pusat. Nah, ini juga yang sebetulnya kita bisa lihat dari respon DPP PKB kan. Kenapa nggak langsung aja apa? Oke, kemarin di deklarasi DPW langsung oke kita terima, kita berikan tiket. Tapi responnya malah harus diuji kelayakan dulu. Nah, ini kan sebetulnya cara-cara menolak secara halus kan kalau 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 kita mau jujur ya gitu.
Apalagi Kalau ternyata kalau misalnya hasil uji kelayakan dan kepatutan tuh menghasilkan bahwa Anies Baswedan tidak patut, wah itu itu kan lebih jatuh bahaya lagi, gitu ini loh. Pak. Ini yang saya katakan, ada upaya-upaya memang untuk menjatuhkan nama Anies Baswedan, untuk menjegal, untuk membuat karir politiknya mati. Jadi pokoknya jangan sampai nanti beliau masih ada di 2029. Itu loh. Itu yang banyak orang punya kepentingan di sana. Jadi mereka akan melakukan berbagai cara, baik itu eh, menjegal supaya beliau nggak maju, atau beliau maju, tetapi orang juga nggak melihat lagi legitimasinya sebagai oposisi, sebagai orang yang punya pandangan berbeda, yang memimpin gerakan perubahan. Itu sebetulnya. Jadi kalau kalau saya menyarankan sih begitu, lebih baik Mas Anies mundur. Jadi secara resmi itu menyatakan saya tidak ikut pilkada ini. Wah itu, dan saya akan tetap setia dengan gerakan perubahan. Saya akan memimpin gerakan perubahan tanpa jabatan. Wah itu namanya akan sangat harum dan orang akan sangat respect, akan punya pandangan, oh iya ternyata nggak semua politisi Indonesia itu hanya mengejar jabatan, hanya mengejar kekuasaan, tapi betul-betul punya keinginan untuk berjuang demi rakyat. Itu yang kita butuhkan, sama-sama butuhkan, dan saat ini saya masih percaya Mas Anies mampu mengambil peran itu. Nah, tinggal Baik. terbuai atau tidaklah dengan godaan-godaan ini, karena udah kelihatan nih, semakin hari juga kaget saya itu kemarin beliau tuh tiba-tiba datang juga ke DPW PKB. Ngapain gitu? Padahal beliau kan level beliau udah tahu yang memberikan tiket itu bukan DPW, tapi DPP. Tapi kenapa harus datang ke sana dan seolah-olah beliau itu sudah dapat tiket, ngomongnya bilang kalau ya kita harus mencari supaya PKB tidak sendirian. Loh sekarang PKB aja belum kok mau ngomong tidak sendirian. Ini yang sangat berbahaya. Baik, itu Mas Indra. Dan kawan kaliber itu tadi komentar dan analisa dari Mas Indra Karismiaji. Kami juga menunggu komentar dan analisa Anda di kolom komentar berikut ini. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.